A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita berada di pertemuan yang ke-5 ya. Ya Ustazah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memudahkan segala urusan kita, mensukseskan kita untuk memahami agama, memberkahi kehidupan kita, melancarkan rezeki kita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Kita pasanglah niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan. Liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah. Wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang lalu PR-nya udah dikerjakan? Masih proses? Wah, itu sebetulnya adalah ketidakdisiplinan. Jadi saya sering sekali menasehati anak saya, kalau ada PR itu langsung dikerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan sekarang, nanti dikerjakan dengan cara bersalah. Ya, bersalah, tergagap, terpaksa. Dulu zaman kuliah ada namanya istilahnya SKS. Sistem kebut semalam. Jadi besok mau kumpul materi untuk presentasi, malam ini dikebut. Jadi mata ini membiru sini, menghitam. Kawan-kawan sering begitu. Jadi itu tidaklah aneh. Memang kita begitu. Pada dasarnya manusia ini kan dia dari tanah. Sifat tanah itu kan santai di bawah. Ya, begitu. Jadi anak saya dulu begini. Saya dulu zaman sekolah aneh memang saya caranya belajar, Ustazah. Ustadz, ya anak-anak saya yang saya berkahi, semoga Allah Ta'ala memudahkan kalian nanti ke Mesir, ke Tarim, ke Syria ya, insyaallah. Mudah-mudahan kalian jadi ulama insyaallah, hafizah, alim alimah, pandai kitab dan membawa cahaya untuk umat ini. Jadi begini, saya dulu sekolah di Sanawiyah Al-Wasliyah Simpang 4. Jadi satu metode saya, asal guru itu ngasih soal, saya nggak pulang ke rumah sebelum saya menyelesaikan PR itu. Jadi saya kadang-kala jumpa dengan anak sekolah Arab, anak MDTA, anak madrasah ibtidaiyah. Jadi pulangnya itu 1:30. Jadi karena sibuk ngerjain tugas, anak-anak pada datang. Anak-anak adik-adik itu. Karena kenapa? Saya tuh orangnya pemalas. Kalau udah sampai ke rumah, malas ngerjain. Jadi kalau udah di situ, nanti ketika disuruh kumpul guru tuh, tengok, udah selesai. Otak saya gitu pada saat itu dulu. Jadi saya ngasih beban kepada diri saya. Dan saya pun ngajarkan kepada anak saya begitu. Kenapa? Macam sekarang nih, materi pendidikan cukup banyak. Nanti masuk akidah akhlak ada soalnya, masuk PPKN ada PR-nya, masuk matematika ada PR-nya, masuk bahasa Inggris ada PR-nya. Jadi kalau sempat, apatah lagi dia lagi ikut belajar online, udah mau selesai. Dan yang materi selanjutnya harus bayar. Nanti bisalah kalau ada satu kesempatan, entah saya kirim flyernya itu, jadi gratis.
Ada namanya Sain, sekolah agama Islam, ya online. Ada juga bisa diikuti, nggak apa-apa. Ustadz Bima jangan merasa apa enggak. Ini cuman hanya sharing, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah, nggak ada masalah itu. Jadi kita belajarnya santai saja, nggak ada ngejar target apa-apa. Yang penting dinikmati. Yang lalu kan cara mendapatkan ilmu itu kan yang terakhir kan ada tulu zaman, tuli zaman, panjang masa. Jadi belajar tuh nggak ada target-targetan. Macam contohnya anak-anak kita nih ngapal. Kalau mereka nanti jadi ustaz, ustazah, ya muallim, muallimah, mereka tetap harus murojaah juga. Murojaah itu sampai mati. Walaupun yang udah hafal 30 juz, kalau tidak murojaah hilang. Jadi murojaah seorang hafiz Quran, hafizah Quran, targetnya murojaah sampai ruh lepas dari badannya. Kalau nggak murojaah hilang. Karena memang itu hidupnya kalau sudah mau jadi hafiz, hafizah, murojaah seumur hidup. Mengapalnya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Tapi murojaahnya sampai mati. Makanya disebut di dalam kitab Ala Tanalul ilma illa bisitatin itu yang terakhir adalah tuli zaman, panjangnya masa. Jadi nikmati saja. Belajar itu nikmati. Jadi kalau ada kesempatan nanti, kalau saya ingat, saya kirim tuh player gratis itu. Tapi syaratnya harus itu, dia kasih target 1 minggu kerjai. Ya, kerjai. Ya, makasih. Makasih. Udah, yang lalu apa itu? Fotonya gini. Yang paling penting dari belajar itu apa? Patuh. Yang lalu sudah kita bahas, patuh. Gurunya separah apapun, tapi kalau muridnya patuh, murid yang ada keramat, guru enggak ada. Orang sering katanya gurunya keramat, enggak, murid. Murid yang keramat, karena patuh dia sama guru, ketika dia jadi guru, dia jadi murid yang keramat. Makanya ada satu, ini sebetulnya tulisannya kan nggak bisa tulisan Arab ini. Ini logo ini. Jadi saya dulu belajar, kami online tahun 2020. Jadi dengan guru, tadi kan ada anak yang bertanya, ini guru kami dulu. Penyusun kitab tuh saya, Arba'in ini namanya. Arba'in itu pada dasarnya kan 40 lembar. Dan metodenya 40 hari, tanpa putus itu, non-stop. Jadi belajar 7 kali, ba'da subuh, ya, waktu duha, jam 10, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini. Jadi 7 kali. Jadi apa tidak apa dalam 40 hari, setelah 40 hari istirahat. Lalu kalau belum paham masuk 40 hari kemudian, maka namanya arba'in. Arba'un itu artinya 40. Lembarannya 40, masa ditempuh 40 hari, ya. Udah itu lagi 1 hari 7 kali belajarnya Nahwu Shorof itu. Makanya kita dengan ada rekaman ini, kalau orang yang pandai IT dia akan download. Di-downloadnya dari YouTube, diputarnya. Karena ilmu itu akibat keseringan. Makanya kata saya tempo hari, karena kita ini kan ada materi Quran, jadi tidak apa-apa sepekan sekali. Kadang-kala di pesantren gini juga hanya. Pesantren itu belajar Nahwu Shorof itu hanya seminggu sekali. Hampir sama kalau kita mondok nggak mondok kayak gini jadinya. Karena Nahwu Shorof adalah ilmu alat untuk membongkar kitab-kitab para ulama, memahami Al-Quran lebih baik lagi. Dah 40 lembarannya 40 lembar, harinya 40 hari. Pada dasarnya ini kan sudah banyak di otak-atik, macam yang tulisan Indonesia itu udah di otak-atik pada dasarnya dulu. Belajarnya 7 kali dalam sehari. Udah itu lagi, orang yang menyusun kitab ini pada saat itu umurnya 40 tahun. Jadi saya kasih namanya Arba'in. Yang mengasih nama Arba'in itu saya. Iya. Makanya kalau kalian tengok di sini nama pesantrennya itu Al-Mubarak, Majelis Arba'in Al-Mubarak. Nama Arba'in itu deh. Sekarang nama pesantren itu ada Al-Arba'in ya. Rupanya baru saya balas chat dari orang Batubara ke sana, dari Pulau Sejuk. Ya. Jadi akibat cinta dengan ilmu itu saya pun pergi ke sana kemari, termasuk belajar online dan sebagainya. Ada satu kesempatan kalau ada ibaratnya chat WA belajar bahasa Arab, tata gramar, bahasa Arab, Nahwu Shorof, ambil saja, download saja. Lama-lama paham, awalnya nggak paham apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih.
naibul fa'il, isim kana, isim inna, maf'ul zanna, itu semua. Awalnya nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Belajar itu pelan-pelan. Lama-lama paham. Ya, lama-lama paham. Nggak langsung paham. Jadi yang lalu apa kita yang kita kasih soal apa itu? Fatalaqa Adamu. Talaqa Adamu. Kenapa Adamu? Kenapa tidak Adamun? Ini nama nih. Ada yang tahu? Kan rata-rata nama Muhammadun, Zaidun, ya. Kalau yang lalu asal nama perempuan dia tidak bertanwin. Ini nggak ada alif lam, nggak ada alnya. Kenapa dibaca Adamu? Ini termasuk isim ghairu munsharif, ya. Dia isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Munsharif itu ada munsharif, ada tidak munsharif. Munsharif, ghairu munsharif. Makna munsharif dan ghairu munsharif. Ini munsharif ini bertanwin. An, in, un. Zaidan, zaidin, zaidun. Kalau ghairu munsharif tuh nggak nerima tanwin dia. Nggak menerima tanwin. Ya. Itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada nama-nama yang tidak, nama di luar Arab seperti Ibrahim. Dan dia tuh tak bisa baris bawah sebagaimana yang ditanyakan ustazah beberapa tempo hari yang lalu. Kenapa ila Ibrahimah? Kenapa enggak ila Ibrahimin? Karena itu nama di luar Arab. Kalau nama di luar Arab dia tidak menerima tanwin dan tidak bisa dijarkan. Tidak bisa dikasrahkan. Enggak ila Ibrahimin. Ishaqa, Yaquba, itu nama-nama Arab, itu nama di luar Arab itu. Asal nama di luar Arab dia termasuk ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Ya. Kalau ada orang membaca nama perempuan, nama di luar Arab bertanwin, itu salah besar. Dalam ngomong pun gitu juga. Min aina anti ya Aisyah tu, ya, nggak ya Aisyatun. Min aina anti ya Aisyah tu, ya, kan orang ngomong min aina anti ya Aisyah gitu, kan dimatikan ya. Kan yang kalau berharokat itu kan cuman kitab. Itu oke lah karena panggilan. Kalau biasanya Aisyah tu juga, Aisyah tu, Aisyata, nggak bisa Aisyati. Khadijatu, Khadijata, nggak bisa Khadijati, Khadijatin, Khadijatan, Khadijatun, tak bisa. Itu namanya isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Ma-nya panjang? Ya, kalau itu sebetulnya seni tulis, ya. Jadi gini ya. Ini sebetulnya adalah dia alif. Cuman seni tulis, imla namanya. Kayak Ar-Rahman itu sebetulnya gini. Ar-Rahman. Cuman karena seni tulis, jadi gini. Ar-Rahman. Sama ini. Tapi kalau dalam dunia seni tulis ya kayak gini. Namanya imla. Imla Arab itu kayak gitu. Jangan pula kalau memang ayat Quran nulis kayak gitu, itu aja imlanya. Jangan dibuat kalimat begini. Kalimatin. Memang betul. Tapi Al-Quran nulis gini. Kalimatin. Nih. Coba kita bedah sedikit-sedikit. Ini fatalaku ini dua nih. Fataba alaih. Lagi. Kenapa saya bisa nulis tanpa nengok? Karena udah terbiasa. Ilmu itu kebiasaan. Saya nggak seperti kalian, hafiz, nggak. Saya nggak hafiz. Saya belajar dulu nggak fokus di hafiz, fokus di kitab. Tapi kelebihannya dan kekurangannya ada, plus minus. Kelebihan hafiz tak belajar kitab, dia hanya sekedar hafal tapi tak bisa tulis, tak bisa paham. Kelebihan orang belajar kitab,
Dia bisa paham, bisa tulis, tapi ingatannya kurang. Karena kemampuan seperti detektif. Dia menyelidiki. Ini kok kayak gini, ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Kalau di hafal Quran kan terima hafal. Setor. Nah, sekarang kan sudah alhamdulillah udah ada metode pinjar Quran apa dan sebagainya kan. Itu kan untuk memudahkan, pakai teori-teori. Tapi ketika orang belajar kitab, dia tahu kesalahan orang tuh baca Quran kayak mana. Kesalahannya. Maksudnya begini, kadangkala kan ada bacaan itu yang tidak pas. Mungkin hafalannya pas, tidak pas. Bukan masalah harokat panjang pendek. Mun terbaca man, terbaca min. Ketika dia belajar nahu, oh ini salah. Kenapa dibaca min? Padahal nggak ada yang menjarkan, gitu tuh. Menjarkan itu membarisbawahkannya ya. Fatalaqqa ini ada dua kalimat. Fa dan talaqqa. Fa dan talaqqa. Fa kalimat apa? Huruf. Ini belum kita bahas karena pada pelajaran atau dars selanjutnya kan kita bahas huruf-huruf itu. Kalau bisa dihafal. Huruf itu kalau sudah dikuasai, sudah sepertiga ilmu kitab didapati. Karena kan kalimat ada 3. Sebutkan. Hurufnya cuma dihafal. Nggak perlu di otak-atik. Karena semua huruf pasti mabni, tidak berubah. Ini saya kasih lagu ya, nanti bisa dihafal di rumah. Lagu dasarnya ini Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Itu deh. Lagu dasarnya apa itu? Rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi. Kan itu tuh ya. Nah itu ini. Ini. Ini bahan dari Sidogiri, Jawa Timur, Pondok Pesantren Tua. Mereka membuat metode lagu. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Ada tambahan lagi di sini. Ini kan isim nih, baru kan? Nah, ini biar Ustadz baca dulu ya. Ini arti yang lalu kan kita belajar mu'rab dan mabni, berubah sama tidak berubah. Akhirnya maksudnya, akhir itu kenapa dibaca kayak dalika nggak berubah, dalika nggak daliku nggak daliki ya. Kayak hada nggak jadi hadu nggak jadi hadhi, hazihi nggak jadi hazihu nggak jadi haziha. Itu kan ada. Ada yang juga berubah seperti zaidun, zaidan, zaidin. Kan gitu, berubah ujungnya. Ya. Ini nadanya sama itu.
Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Nah, itu saya nggak begitu hafal lagunya. Yang penting gitulah. Dan bukan saya penyanyi pula. Ini untuk memudahkan paham saja. Maaf aja lah kalau suaranya nggak enak. Karena bukan penyanyi ya kan. Kalau jadi bisa enak suaranya, saya nggak jadi ustadz, nggak jadi pengajar, saya jadi penyanyi aja kan. Main juga kan. Iya. 1, 2, 3. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari, yang kita pelajari. Ah, itu diulang di sini ya, saya lupa. Nadanya di situ. Karena ada hubungannya itu. Ah, jadi untuk apa? Nanti kalau agak susah bagaimana cara menyanyikannya, putar videonya, dengarkan lagi. Itulah gunanya teknologi ini sekarang membantu. Ya. Mu'rab artinya berubah. Mu'rab itu artinya berubah. Mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Berarti domir mausul dan isyarah itu mabni. Domir mausul dan isyarah itu mabni. Domir itu apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Domir mausul, alladhi, ya, alladhi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allati, allai. Ada lagi allawati. Ya, itu semua tak berubah, itu mausul. Ya, kalau isyarah tunjuk. Isyarat. Isyarat. Domir itu kata ganti. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris namanya ada noun kata benda, pronoun ya. Pronoun kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya domir. Nah, dia disembunyikan domir. Ya. Jadi isyarah itu dalika, tilka, zanika, ulaika, haulai gitu. Ada tunjukan dekat, ada tunjukan jauh. Ya. Kalau tunjukan dekat, hadza, ini. Hadza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Hah? Ya. Belum tentu juga. Menjelaskan, saya bisa nunjuk ini speaker, bukan punya saya. Ada speaker gitu. Ini speaker punya saya ini. Iya, maksudnya hadza itu tunjukkan laki-laki. Hadihi perempuan. Hadihi kurosatun. Hadihi saburatun. Kalau hadihi nggak boleh kitabun. Karena kitabun itu muzakkar. Atau dia menunjukkan laki-laki, nggak ada tanda perempuannya, maka dia membacanya hadza kitabun. Masjidun pakai apa? Hadza masjidun. Masjid bukan punya saya, dia cuma menjelaskan isyarah. Ini masjid loh. Sesuatu yang bisa digapai itu hadza. Sesuatu yang tak bisa digapai jauh pakai dzalika. Tunjukkan jauh. Oh iya, jadi tunjukkan itu ada dua. Tunjukkan dekat dan tunjukkan jauh. Iya. Iya. Mirwahatun apa? Mirwahatun. Mirwahatun itu ya. Kipas. Itu. Kipas angin. Mirwah. Mirwahatun berarti tilka. Karena ada tunnya. Ada tuntun, tantan, tintin berarti perempuan. Tidak bisa pakai kata zalika.
Dari itu sebetulnya dari kata mirwah itu kalau mengatakan alat itu wazannya itu mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Ya, mif'alun. Jadi ada 3 untuk isim alat itu. Nanti kita akan belajar sorob. Ini baru dasarnya. Domir, mausul, isyarah, isim yang tak berubah. Domir, mausul, isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berubah di ujungnya. Yadribu, yadriba, yadrib. Yadribu, yadriba, yadrib. Sementara yang mabni amar dan madi, doroba tidak bisa berubah. Dorobu tidak bisa. Kecuali ada wawunya. Itu udah lain. Tidak bisa dorob. Karena yang masuk untuk i'rabnya fi'il itu cuma 3. Ropa, nasab, jazam. Ropa, nasab, jazam. Untuk isim masuk 3. Ropa, nasab, jar. Apa yang ada pada isim dan fi'il? Ropa dan nasab. Apa yang khusus ada pada isim? Jar. Apa yang khusus ada pada fi'il? Jazam. Apa yang tidak ada pada isim? Jazam. Apa yang tidak ada pada fi'il? Jar. Ya. Itu cuma putar-putar gitu saja. Jadi apa namanya itu? I'rab ya, i'rab. I'rab. Ada isim, ada fi'il. Kalau cerita i'rab itu ada ropa, ada nasab, ada jar, ada jazam. Ropa sama nasab masuk ke fi'il, masuk ke isim. Masuk ke fi'il, masuk ke isim. Kalau jar cuman masuk ke isim, kalau jazam masuk ke fi'il. Agak ribet lah nampaknya. Gitu. Itu nanti ada catatan. Jadi jazam tuh nggak ada di isim. Jadi nggak ada isim yang mati, nggak ada yang sukun. Jadi kalau ada yang membaca Muhammad itu diwakafkan, tapi kalau tulisan nggak ada, ya, dah. Ini coba kita tes sekali saja ya, nanti biar masuk materi yang lain. 1, 2, 3. Mabni tidak berubah, dhamir mausul dan mudhari yang mabni amar dan madi. Semua huruf langsung ya. Semua huruf pasti mabni. Diulang-ulang tuh nanti. Jadi biar mudah memahami mu'rab dan mabni. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari, yang kita pelajari. Dah. Isim ada mu'rab, ada fi'il, ada mu'rab, ada mabni. Huruf pasti mabni, tidak ada mu'rab, tidak ada berubah. Yang berubah cuma isim dan fi'il. Yang tak berubah adalah huruf. Makanya karena huruf tak berubah,
Dia itu ada 79 kalau dalam catatan Arba'in itu 79 sudah dikumpulkan. 79. Ada 79 huruf, tinggal hafal saja. Nah, jadi kalau sudah 79 huruf dihafal, akhirnya nanti ya udah sepertiga daripada kalimah itu sudah dapat. 30% sudah dipahaminya. Tinggal lagi yang mau diambil itu adalah isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Untuk belajar membaca kitab kuning yang diperlukan 30% nahu, 70% sorob. Banyak sorob. Karena banyak nanti menyesuaikan dengan tasrif-tasrif. Kalau bisa nanti beli al-amsilatut tasrifiyah. Kalau tidak bisa at-tasriful wadih. Iya, punya anak ibtidaiyah tuh yang juz 1, juz 2, yang sekolah di Al-Wasliyah, ada at-tasriful wadih. Di situ kan yang kayak fa'ala yaf'alu fa'lan, fahuwa fa'ilun atau fa'ilun maf'ulun uf'ul, fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Nah, itu ada tambah maf'alun maf'alun mif'alun. Itu dihafal itu. Nanti diapakan? Diwazan, dimauzunkan. Contohnya nasara, nasara yang suruh nasron, wa mansoron. Apa nasara yang suruh nasron? Nasirun, mansurun, unsur la tansur. Mansorun, mansorun, minsorun. Nah, jadi sebetulnya perubahan kayak kita memahamkan jama' itu. Jamaah. Ada sholat jamaah. Ada jima, ada jumu'ah. Dari kata yang sama gitu loh. Bahasa Arab tuh gitu-gitu aja itu. Luar biasanya. Ya. Dari jamaah tuh. Seperti contohnya ini. Luar biasanya matematika bahasa Arab itu, tengok ini. Qorobah. Artinya apa? Dekat. Makanya kalau ada rezeki nanti beli kamus. Yang saya anjurkan tuh kamus Munawir. Tebal tuh. Dekat 200.000. Iya. Arab Indonesia. Jangan Indonesia Arab. Yang warna biru. Ya. Bisa dengan online. Cari yang dekat aja. Ibarat dari Medan kirim sini murah. Atau dia pergi ke toko buku. Untuk mencari itu. Kalau kitab yang kamus yang agak murah. Di bawah 100. Kamus Profesor Mahmud Yunus, kamus bahasa Arab. Karena orang mau belajar kitab itu tidak akan lepas daripada kamus. Itu. Nanti koroba, coba kita pecah koroba nih. Kof, ro, dan ba. Ini kan sesedikitnya fiil nih. Fiil itu paling sedikit itu 3, paling banyak 6 dasarnya. Kalau apa tuh ada tambahan-tambahan. Maka 3 namanya mujarad. Kalau sudah bertambah namanya mazid. Mazid itu artinya tambah. Mujarad itu asli, semata-mata. Koroba, coba kita tukar. Koroba, ko-nya kita turunkan, ro-nya kita tukar. Kobaro, kubur. Koroba dekat. Iya, kita tukar ro-nya. Ro-nya di depan. Rokoba, mengawasi. Rokoba, mengawasi. Robako, kalau nggak silap saya ini tadi kendi, jadikan kendi. Ya, udah. Ini tadi rohnya sudah banyak. Bakoro, baroko, barkun, kilat. Tengok bisa bertukar-tukar itu. Itulah seni bahasa Arab yang luar biasa. Jadi orang Arab itu kalau salah saja salah pengertian itu. Itu dari bakoro. Coba nanti diapakan kalimah-kalimah lain. Seperti hajaroh. Hajar batu. Ya. Iya. Ada hajaroh, ada haroja. Bisa artinya yang lain. Bisa rojaha. Roje. Bisa itu enggak termasuk ya. Rojaha. Bisa rojaha rohaja. Jaharo jahar nyata. Jaharoh. Jahara jahat itu lain tuh. Itu bencong bahasa Jahara. Kanua jahara kata dia. Jahara kan ada itu bahasa-bahasa bencong. Akika jahara, kanua jahara. Rupanya kan kanua tuh kamu. Kamu jahat.
Akikah itu aku. Namanya dulu ada kawan saya bencong, bukan saya berkawan sama bencong. Pas sekolah di Simpang 4 itu di Tanjung Tiram, itu sekolah Aloslia, ada yang masuk belajar kitab juga bencong. Sekarang udah jadi bencong tulen deh. Oh ya Allah. Namanya Muhammad Soleh. Sekarang namanya Seli. Siang dia Soleh, malam dia Seli. Ya Allah ya Rabbi. Tukar jenis kelamin dia. Siang dia Tono, malam dia Tini. Tono siang, Tini malam. Siang dia Sarip, malam Saripa. Siang Fahri, malam Fani. Oh Fani gitu. Kacau. Kamila. Kacau. Gitu. Jadi orang tuh sering tuh ada 2 orang dia grupnya, tapi satu sudah berubah mutlak jadi laki-laki, tapi satu sering ngomong bahasa begitu tuh. Nah, ini dari sini kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu bahasa indah. Memang harus kita tanamkan. Kalau berhasil mempelajari bahasa Arab, seluruh bahasa dunia mudah. Karena bahasa Arab ini i'rabnya inilah yang jadi masalah nih. I'rab. Mengi'rab kan nggak bisa doroba Zaidan, berarti Zaid itu yang kena pukul. Kalau mau mengatakan Zaid memukul, doroba Zaidun. Zaid memukul. Kalau doroba Zaidan berarti Zaid dipukul, ada orang. Doroba dia memukul Zaid. Zaid menjadi sebagai objeknya. Iya. Udah, itu cerita fa. Talaqo kalimah apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Karena maknanya telah. Dan patut ta'nis sakinah. Ya. Patalaqo. Ini wazannya ini tafa'ala. Talaqo. Cuman dia ini ada i'lal namanya. Ada belajar i'lal. I'lal itu dia ini belakang nih kalau tidak huruf alif waw ya. Harusnya talaqoya ini. Talaqoya. Cuman nggak dinampakkan karena dia i'lal. I'lal itu cacat. Talaqo ini timbangan tafa'ala. Ngikut ini dia. Makanya 70% tadi yang sorop itu. Iya. Iya, sorop. Jadi dia ini kok talaqo. Ini talaqo, ini kok tafa'ala. Ini mana baris ini? Inilah i'lalnya. Ada cacatnya. Dasarnya itu talaqoya. Macam kalau dalam surah Al-Baqarah itu wa idza laqul ladzi. Artinya laqiyul ladzi itu. Laqiyul ladzi. Kalau ditengok di tafsir Jalalain itu laqiyul ladzi, dibuang ya-nya itu. Laqul ladzi. Artinya laqiyul ladzi. Ini ada proses namanya itu, proses i'lal, menghilangkan huruf-huruf cacat itu tadi, atau ada hukum-hukum fatalaqqa fi'il madi karena menunjukkan makna telah dan patut ta'nis sakinah. Jadi talaqqa ini talaqoya, talaqku, ya, talaqot, talaqota, talaqaina, talaqaita, talaqaituma, talaqqa, talaqoya, talaqku. Seperti apa ya? Romaya, Hosia. Talaqqa, talaqoya, talaqoi, talaqau. Talaqqa, talaqoya, talaqau. Talaqot, talaqota, talaqaina, talaqaita, talaqaituma, talaqaitum, talaqaiti, talaqaituma, talaqaituna, talaqaitu, talaqaina, talaqaita, talaqayat, talaqot. Fatalaqot. Jadi di sini dia fi'il madhi menunjukkan makna telah talaki. Adam tu telah talaki. Fatalaqqa Adam jadi isim. Ya, nama. Artinya nama. Tandanya nggak ada sini. Karena dia ini termasuk yang berubah
tapi kajiannya tadi adalah ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Tapi kalau kita mau nengok di tanda kalimat isimnya apa di situ? Musnad ilaih. Kan tanda kalimat isim itu kan ada 8 ya? Alamatul ismi. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Mudhof, musnad ilaih, nida, tamarbuta. Ini musnad ilaih. Dalam bentuk apa nih musnad ilaihnya? Musnad ilaih ada berapa? Ada 6. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya kana wa akhawatiha, isimnya inna wa akhawatiha, maf'ul bih, pertamanya zanna wa akhawatiha. Nah ini dalam bentuk musnad ilaihnya fa'il. Fa'il. Fa'il, pelaku. Objek. Objek yang talaki, yang telah talaki, yang telah talakoh adalah Nabi Adam. Kalau dalam Al-Quran apa arti talakoh? Iya. Fa itu kan ada Al-Quran terjemah perkata itu. Fa maka. Talakoh telah bertalaki, telah belajar, telah menerima. Siapa yang belajar? Adam. Adam yang menjadi objeknya. Apa Adam yang menjadi subjeknya? Dan ingat, lanjutannya apa? Fatalakoh. Iya, terjemahannya itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Fatalako ingat angka. Kemudian Adam menerima. Kemudian Adam menerima. Berarti fa di sini atop dia. Hurufnya huruf atop. Karena dia artinya summa. Berarti dia apa artinya kemudian? Ya. Berarti dengan kalimat sebelumnya. Kemudian Adam menerima. Jadi talaqo itu artinya di situ menerima. Adam telah menerima. Telah menerima. Ada telah di situ enggak? Ada. Berarti itu menunjukkan fi'il madi, masa lalu. Prosesnya itu diterimanya dulu, baru diceritakan. Fatalaqa Adamu min apa? Kalimah apa? Huruf jar. Sebab huruf jar, sebab tengok yang huruf. Sebab dia tidak lama dan tidak patut tanda-tanda kalimat isim fi'il. Gitu sebabnya. Gitu loh. Kalau huruf fa tadi, huruf. Belum kita bahas huruf apa, huruf banyak. Ya. Huruf atop, ya, huruf istisna, ya. Itu ya. Maka ya, huruf 79 tadi yang sebut deh. Fa kalimah huruf sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Talaqah kalimah fi'il madi sebab patut ta'nis sakinah. Bermakna telah. Itu. Adamu kalimah isim. Sebab bukan, sebab musnad ilaih. Musnad ilaih itu. Min kalimah huruf jar sebab ya, Rabbi kalimah. Ini dua nih, Rabbi dan hi. Kalimah isim sebab nih ada. Sebab huruf jar lagi. Ini kan dua kalimat dijadikan satu nih. Nya dan Tuhan, Tuhannya. Berarti dia isim khusus karena domir. Domir kan tidak berubah. Rabbi kalimah apa? Isim sebab ada huruf jar dan
Mudhof. Mudhof kan susunan Tuhannya. Tuhan lainnya lain. Jam, dinding. Memang perlu proses lah, nggak apa-apa. Iya, dua kata jadiin satu Tuhannya. Tuhan lainnya lain. Jadi disatukan. Dirangkai jadi Tuhannya. Iya, jadi ketika disatukan Tuhannya. Bisa saja Tuhan kami, bisa jadi Tuhan kamu, bisa jadi Tuhan mereka. Tapi ketika dikatakan Tuhannya, Tuhan dia saja. Tuhan si Adam. Iya kan Adam nih ceritanya. Nabi Allah. Ada. Ini kan ceritanya Tuhan Adam. Jadi Allah menjelaskan pada saat itu bercerita kisah. Bukan Allah sebut ayat Quran. Fatalaqa Adamu mir Rabbina. Gitu. Kan memang Allah kan Tuhan kita. Tapi Allah, indahnya Al-Qur'annya dibuat ketika kita sudah belajar Nahwu Shorof itu ya. Indah kita memahami Quran itu bukan sembarangan lagi. Bukan sekedar suaranya saja. Sampai begini ya. Dia menjelaskan. Berarti Adam telah menerima. Telah menerima apa? Dari Tuhan. Apa yang terimanya? Kalimat. Kalimat, kalau kalimat satu. Kalau kalimat banyak. Banyak kalimat. Jamak muannas salim. Kalimah satu, kalimat banyak. Jamak dia. Banyak kalimat. Berarti banyak yang terima Adam dari Allah. Iya. Makanya suatu ilmu-ilmu yang sudah sampai sama kita itu adalah fatalaqqa Adamu mir Rabbih kalimatin. Jadi ketika kita berceramah pun membahas ini saja bisa sampai setengah jam. Ya, karena kita sudah paham Nahwu Shorof. Kalau kita hanya sekedar terjemahan, kita akan menggunakan hafalan saja. Habis bahan. Tapi ketika kita sudah bisa membongkar Quran tuh, kita tahu, oh ini fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan telah, berarti perbuatan itu telah berlalu. Membahas itu saja sudah cukup lama. Jadi model-model para ustadz itu yang kalau memang mau tahqiq ilmunya harus tahu Nahwu Shorof. Harus tahu Nahwu Shorof. Kalau hanya menganggarkan hafalan, habis tuh. Kalau nggak sempat hafal ya, kacau. Ya, satu. Yang kedua, memang ketika orang banyak hafal, nanti kan akan digabung-gabungannya hafalan itu. Tapi kalau kita paham Nahwu Shorof, itu adalah potong kompas jadi cepat lebih memahami. Apalagi kitab-kitab klasik yang begitu banyak. Jadi tidak saja kita memahami kitab-kitab berbahasa Indonesia saja. Atau Arab Melayu saja, tapi kita bisa memahami kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak berbaris. Gitu ya. Fatalaqqa Adamu mir Rabbihi kalimatin. Jadi kalimat ini tadi kan udah nih. Ha ini isim khusus, termasuk mana? Domir. Coba kita tambahkan domir kan 14. Domir kan 14. Coba Rob itu kita Mir Rabbi. Itu kan karena ada min, maka Rabbi. Kalau tak ada min jadi Rabbuhu. Pada dasarnya dia ropa. Yang robbah. Robbah itu apa yang membarisaskannya? Nanti pusing kita. Rabbuhu. Marfu. Coba kita Rabbu itu kita tambah domir yang 14. Domir muttasil namanya itu. Domir jar muttasil, domir jar muttasil. Ya, dia disambung tapi dia baris jar. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ya, nah, atau i bisa juga. Ya, i gitu. Coba kita masukkan Rabbu ke hu. Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbi, Rabbuna. Kan kadang-kadang kan jumpa kalimat gitu. Man Rabbuka. Ada di ka itu. Ya Rabbana.
Ya Rabb, karena dia matikan itu. Apa Rabbi, apa Rabbana? Ya Rabbi. Ada yang dibuang, ada yang ditakdirkan. Rabbiki berarti Tuhan perempuan. Rabbuha berarti Tuhannya perempuan. Hah? Rabbaka Tuhannya laki-laki, tapi nih bedanya ini pembicara. Ini lawan bicara. Ini dibicarakan. Atau objek. Ya. Maksudnya yang dibicarakan, enggak objek ya. Tergantung kalau iyahu masuk. Pembicara aku, kami. Kami, aku. Kalau lawan bicara, kamu. 1, 2 tujuannya. Kalau dia 1, 2, 3. Dia tuh. Tuhan dia itu. Berarti ada kawan kita ngomong, Tuhanmu. Berarti lawan bicara. Tuhan kita, berarti kita sama-sama bicara. Itu. Apa beda yang kaki? Yang ini untuk muannas, yang itu untuk muzakkar. Ini yang laki-laki, lanang. Ini wedok, perempuan. Lanang, wedok. Ini lanang wedok. Seluruh. Aku itu tak ada. Aku perempuan, aku laki-laki. Ya aku. Perempuan bisa, laki-laki bisa. Kami gitu juga. Jadi kenapa Al-Quran kadang-kadang menggunakan kata kami? Padahal untuk Allah. Kami telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Apa ramai berarti menciptakan langit bumi? Oh, malaikat ikut juga? Kan ada kadang Al-Quran terjemahnya. Kalau wa anzalna minas sama'i ma, kami telah menurunkan. Malaikat. Apa Allah perlu bantuan? Bahaya kan? Kita belajar nahwu shorof ini bahaya, sempat begitu tauhid. Itu ngerinya, bukan sekedar terjemahan. Apa perlu Allah perlu bantuan? Udah mulai pusing nih belajar itu tuh, karena sampai menggali begitu. Kami telah menurunkan. Berarti kata telah itu fi'il apa? Madi, kami telah menurunkan. Wa anzalna. Enggak. Nas itu dalam bahasa Arab lit ta'zim, bisa mengagungkan. Mengagungkan karena besar. Bisa juga dia untuk ada dua itu. Pertama untuk mengagungkan, mutakallim ma'al ghair. Apa satu lagi? Kalau kami itu mutakallim ma'al ghair. Al-mu'azzam. Al-mu'azzam nafsuhu, diagungkan dirinya, atau al-mu'azzim nafsahu. Allah mengagungkan. Jadi li ta'zim. Jadi Allah mengatakan kami itu macam kepala sekolah. Kami atas nama kan yang ngomong kan sendiri. Tapi kan di belakang dia itu kan kebesaran. Jadi Allah Ta'ala ketika mengatakan kami itu berarti menunjukkan hebat betul perangkat kebesaran itu. Kami yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika Allah mengatakan aku, itu cek. Iya, tak dinaikkan. Apa namanya? Suara saya mati kan tadi nih. Iya, tak masuk. Kenapa? Udah, ini dingin tadi. Ustadz Bima streaming? Tidak. Rekaman biasa? Streaming. Iya. Kalau streaming bagus. Pakai ke situ aja. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Nanti saya masukin itu ke YouTube. IG. Oh, IG. Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. IG bisa lama ya? Bisa simpan? Bisa. Ya, nggak apa-apa. Karena lebih banyak manfaat IG daripada YouTube sekarang. Apa Facebook? Ya. Lebih apa? Nggak menyibukkan sebenarnya. Ketimbang kalau Facebook.
Sibuk menyibukkan. Saya rasa sibuk. Belum lagi iklan-iklan yang pusing awak. Nengok orang joget-joget. Realnya ya banyak macam-macam. Sudah. Udah kita lanjut. Fatabah. Fatabah. Fa kalimah huruf. Jadi ini kan Adam telah menerima, maka kemudian Adam menerima atau kemudian telah menerima Adam dari Tuhannya. Apa yang terimanya? Kalimat. Kalimatin ini kalimat apa? Isim. Sebab tanwin. Tanwin ada? 3. Sebutkan. Doma tanwin, fathah tanwin. Contohkan. Kalau udah doma tanwin berarti Zaidun, doma tanwin fathah Zaidan, Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Harus sesuai biar nampak. Jangan berubah lagi. Kalau nanti Zaidun, Zaidin, Zaidan salah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Gitu. Dah. Jadi kalimatin ini kalau masuk tanwin macam mana dia? Coba. Kalimatun. Kalimatun. Kalimatin. Ada kalimatan? Tidak ada. Muannas, muzakkar, jamak muannas salim itu dia tanwin muqabalah, nyerupai lakinya. Kan jamak muzakkar salim kan muzakkar, lakinya itu. Jadi lakinya itu tandanya itu waw dan ya. Muslimun, muslimin. Jadi tidak ada dia musliman gitu. Kalau musliman nanti dia menjadi musanna. Jadi lakinya itu cuman ya muslimun, muslimin, muslimin. Jadi istrinya ngikut cuman tanwin un, tanwin in, tanwin in. Karena ya itu kan baris bawah. Namanya tanwin muqabalah. Nyamai dia dengan lakinya. Jadi yang ada muslimatin, muslimatin, muslimatun, muslimatan tak ada. Kecuali kalau dia nggak ada alifnya, kalimatun, kalimatan, kalimatin, itu namanya mufrad. Mufrad itu satu kalimat. Ini banyak kalimat. Fa, kalimat apa? Sebab tanda-tanda kalimat isim dulu, karena isim paling banyak. Tabah. Kenapa bisa tahu itu fi'il madi? Bermakna telah. Tabah itu telah bertaubat. Kita mau mengetahui tabah itu fi'il, tengok terjemah dulu. Tapi timbangan dasarnya fa'ala. Ini mana tengahnya? I'lal, cacat. Jadi harusnya tawabah harusnya nih. Iya. Tawabah. Lalu dirubah menjadi ada i'lalnya itu. Tawabah jadi tabah. Ada kitabnya sendiri itu, i'lal. Iya, kola. Dasarnya kawala. Iya. Ba'a, baya'a. Soma, sowama. Sona, sowana. Dasarnya gitu. Ada ilmu i'lal namanya. I'lal itu dia sebetulnya karena ada huruf penyakit. Jadi dia orang Arab tuh tak suka ribet-ribet. Maka kalau kayak mengatakan tawaba itu berat. Jadi tabah saja. Dari mana tahu dia dasar waw? Karena tengok fi'il mudhari dan masdarnya. Taba yatubu. Soma yasumu ada wawnya. Qala yaqulu. Harusnya yaqulu, yaqulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qawala yaqulu. Karena waw pula berharakat, benci juga orang Arab, dipindah waw ini ke sini. Ditukar. Yaqulu. Gitu. Yaqulu. Ba'ah yabi'u.
Enggak yabu'u, ba'a yabi'u. Asalnya baya'a, yabi'u. Karena orang Arab kalau yang huruf ilat itu diharokati, ada pula huruf apa? Huruf sehat itu, ya. Huruf sahih. Ba itu kan termasuk huruf sahih. Huruf ilat itu kan alif waw ya. Ilat itu berpenyakit, maka dipindahnya ke huruf yang hidup, huruf sehat. Jadi yabi'u, harusnya yabi'u jadi yabi'u. Harusnya yaqulu jadi yaqulu. Macam lakoya, lakau, lakot, lakota, lakoina, lakoita, lakoituma, lakoitum, lakoiti, lakoituma. Makanya laku itu lakiyu itu. Lakiyu. Wa idza laqul ladzi laki, harusnya lakiyu. Lakiyu, harusnya lakiyu ya. Lakiyu. Laqo yalki. Laki. Roma yarmi. Roma yarmi. Satu lagi ghaza yaghzu. Laki. Laki, laqiya, laqiyu. Jadi laku jadinya. Jadi laku. Wa idza laqul ladzi, itu namanya i'lal itu ya. Dah. Yang ini Rabbina tadi belum selesai. Udah ya. Dah. Fataba. Taba ini kalimah fi'il madhi. Sebab bermakna telah dan patut tata'nis sakinah. Coba kita apakan? Doroba, doroba, dorobu, taba, taba, tabu, tabat, tabata, tabatna, tabata, tabata, taba, 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 tabu, tabat, tabata, tabana, tabaya tubu ya, tubna, tubna, taba, taba, tabu, tabat, tabada, tabata, tubna, tubata, tubtuma, tubetum, tubeti, tubetuma, tubetunna, tubetu, tubena. Itu kena i'lal itu. Tubena. Telah taubat. Ala kalimah apa? Huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim. Kalimah isim khusus, isim domir. Isim khususnya dalam bentuk domir. Dah. Silakan ditengok di siapa yang betul semua. Insyaallah benar semua. Coba tengok. Ini asal pemahaman saja. Ini sebab-sebabnya ini masukkan. Huruf sebab tidak patut, maka pakai kap atau pakai bisa tidak patut. Tanda-tanda kalimat isim itu kan sama itu. Dimasukkan juga sama ya. Ini kalimat huruf, ini huruf jar. Sebab patut seterusnya tanda kalimat isim ini ya. Ada yang lain? Separuh. Separuh nih. Mana siapa yang sudah? Sudah. Ini banyak kurang nih. Banyak yang udah mustada ya. Enggak. Minimal kalau saya sudah meninggal nanti ada ngomong saya pernah belajar sama Ustadz itu, ya, atau saya nggak ada di sini. Sebetulnya
Para sahabat itu mulianya gara-gara bisa berjumpa dengan Rasul. Belajar itu biar barokah, saling membantu. Karena kalau kita ngajari orang atau nuntun orang, kita juga tambah ingat. Kayak gitu. Kayak ngapal Quran lah. Ngapal sendiri sama ngapal bersama, bantu-bantu, lebih cepat yang bersama tadi. Gitu, memotivasi. Kita ngajar, kita jadi tahu. Oh, kita lupa jadi ingat. Ini udah ya lagunya ya. Belum siap foto. Walaupun coret-coret ini seperti tidak berguna, tapi suatu saat akan, oh begitu perjalanan ilmu tuh. Perjalanan ilmu gitu. Sadam. Adam. Oh, ini tadi yang diceritakan. Ya. Masih hidup. Iya. Adam ini sebetulnya timbangannya af'alu. Adamu. Sebenarnya itu Adamu. Karena dia dipanjangkan jadi Adamu. Jadi setiap timbangan yang mengikut dengan wazan af'alu itu nggak boleh, af'ala nggak boleh dia menerima tanwin. Kita masuk lagu untuk yang tidak menerima tanwin ya, biar apa? Tambah lagi. Iya. Bisa tolong dihapuskan. Lagu tidak menerima tanwin. Namanya isim ghairun munsharif. Nada dasarnya itu lagu pada hari Minggu. Ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang lagi bekerja. Mengendarai kuda. Supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Itu lagunya. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang lagi bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Siwat muntahal jumu' wazannya ada 2. Mafa'ilu la wazannya. Fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksura. Fa'la'u fu'ala'u alif ta'nis mamduda. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya. Sifat alif nun fa'lanu wazannya. Sifat dengan odol ada 3 wazannya. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya. Ahmadu Adamu. Itu ya. Nama alif nun fa'lanu. Nama alif nun Utsmanu contohnya. Nama dengan udul Umaru contohnya. Nama dengan taknis Makkatu contohnya. Ya. Nama tarkib majzi Hadramautu contohnya. Itu udah, satu-satu isi mufrad udah lagunya. Udah ada yang tulis belum? Belum. Udah.
Satu isim mufrad, dua isim tasniyah, tiga isim jamak, muannas salim dan muzakkar salim. Yang laki-laki muzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu dan zu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkok maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Ia terakhir mangkus namanya, berharokat kasrah di sebelumnya. Hah? Indung-indung, kepala lindung, hujan diudik. Hah? Belum saya tulis, udah saya baca. Oh, itu aja lah kita tulis dulu ya. Jangan ini dulu, nanti ingatkan ini. Biar mudah, soalnya kan sekarang metode itu banyak baca kitab. Dia nada lagu ini memudahkan. Ya, satu indung-indung nada dasar ya. Karena kan Ustaz kebetulan kan nanti sebentar lagi ada proses wisuda. Jadi nanti kalau lagu-lagu seperti yang tadi ini kan udah ada nadanya rohatil, bisa juga ditampilkan. Iya, artinya itu tak lazim juga di Batubara. Saya menjumpakan itu pendidikannya di Jawa Timur. Jadi ini bisa ditampilkan. Ya, di Jawa Timur, di Sidogiri. Nggak buat musik lagi, nggak ada musiknya. Iya, dia bisa ambil apa namanya itu di dalam YouTube itu kan ada yang kayak karaokean. Iya, ada karaoke. Yang karaokean tinggal masukkan aja. Sambil itu, paling yang lain ternganga. Ini lagu apa ini? Karena dia nggak tahu itu lagu ilmu. Ya, itu ada ilmu, itu ilmu. Jadi orang yang merumus ini sebenarnya dia lagi mengapakan ilmu gitu. Anak-anak lebih mudah begitu. Dan itu nanti akan jadi nilai tambah di rumah tahfiz sahabat Quran. Saya belum ada mengajarkan ini nih yang begini-gini nih. Selain di sini. Dulu saya ada diminta diberingin. Tapi nggak tahan orang tuh. Panas perasaannya nggak tahan. Panas. Stres dia. Iya. Oh. Karena kunci ilmu itu kan ada istibar. Apa itu? Sabar. Kan? Ala la tanalul ilma illa bi sittatin saumbikaan majmu'iha bi bayani zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustazin wa tulizama zamani. Istibar itu termasuk nomor 3, sabar. Nada dasar indung-indung. Ya. Indung-indung. Indung-indung, kepala lindung, hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Duduk goyang, si kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Siti Aisyah rambutnya basah. Gimana? Siti Aisyah, adu Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Lalu baru ditampilkan lagu itu, didabalkan. 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 isim jamak, muzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki muzakkar salim, yang
yang perempuan mu'annas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu dan zu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkok maksud namanya, berharakat fathah di sebelumnya. Ia terakhir mangkus namanya, berharakat kasrah di sebelumnya. Saya minta orang Sidogiri kirim kitab tuh, tak dikasih orang tuh. Di sana harus didata. Yang belajar metode itu, saya tempo hari ada grup, ada materi, tapi kan udah lama. Habis itu dia nggak aktif lagi. Jadi tempo hari ada jumpa orang Sidogiri, tolonglah kirim. Nggak bisa Ustadz, kecuali Ustadz tempo hari ikut pelatihannya kapan katanya. Jadi kalau mau ngambil apa, pelatihannya di sana. Kalau nggak silap saya, tempo hari di Medan ada juga itu pelatihan Sidogiri. Pada saat itu di mana di Medan ada itu, di Patumba atau apa? Cuma 200 orang. Satu isim mufrad. Arti isim mufrad itu 1 ya. Maka disebut 1. 2 isim tasniyah. Tasniyah itu artinya 2. Yang ini saya ajarkan cuman sama anak saya. Karena di rumah. Kalau bab sekolah nggak ada. 2 isim tasniyah. 3 isim jamak. Jamak itu 3, 2 lebih. Jadi 2 lebih, 3 dan seterusnya isim jamak. Ya. Mu'annas salim, mu'annas salim dan muzakkar salim. Tiga isim jamak, muzakkar, muannas salim, muzakkar salim dan muannas salim. Muzakkar salim dan muzakkar salim dan muannas. Yang laki-laki muzakkar salim. Yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya. Mengubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir ini jamak tak beraturan. Babun 1 pintu, banyak dia abu-abun. Abu-abun, dia bukan muzakkar salim juga bukan muannas salim. Jamak taksir namanya. Muzakkar salim itu ada aturannya, muannas salim itu juga sudah ada aturannya. Yang tidak ada aturannya namanya jamak taksir. Mengubah dari bentuk mufradnya. Mengubah dari bentuk mufradnya. Mengubah dari bentuk mufradnya. Terlalu apa ya? Terlalu renggang kali ya. Ini nggak nampak boleh nih. Abun, akhun, hamun, fuzan dan zu. Abun, akhun, hamun, abun, akhun, hamun, fu dan zu. Itu semua isim yang 5. Itu semua isim yang 5. Isim yang 5 itu namanya asma khamsah. Itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin khairu munsharif. Yang tak bertanwin khairu munsharif.
1 dan 2 itu ilatnya. Ilat penyakit. Alif yang bengkok kayak ini, kayak ada hada gitu. Kan ada hada. Ini kan hada. Ini kan alif bengkok nih. Alif nih, bukan ya. Bentuknya kayak ya. Hada. Kalau hadi itu mangkus, ya. Ya terakhir. Alif yang bengkok maksur. Maksur namanya. Berharokat fathah. Fathah di sebelumnya. Seperti al-huda itu ya. Al-huda. Huda. Barisnya sebelumnya fathah, bengkok, al-huda. Ini namanya maksur, isim maksur. Ya. Iya terakhir, huruf iya terakhir. Mangkus. Namanya. Berharokat kasrah di sebelumnya. Tuh. Ini saya kasih contoh biar jangan pusing. Seperti al-qadhi. Baris bawah, ya. Inilah namanya isim mangkus. Atau yang lain, bisa contoh. Coba, ini isim yang 5 kan ada 5 dia. Abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Ya. Abun ayah. Ahun saudara laki-laki. Hamun, ada yang mengatakan ipar. Ya. Dan terjemahkan mertua. Fu dan zu. Fu itu mulut. Zu itu artinya milik. Abun, ahun. Saya kadang tasdid, saya buat gini biar cepat. Lagunya? Indung-indung. Taruh aja tulis biar kita nyanyi dulu. Nanti ditulis. Ya, kadang-kala kalau sambil nulis sambil dengar nggak masuk. 1, 2, 3. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 isim jama', muzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki muzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkok maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Iya terakhir mangkus namanya, berharokat kasrah di sebelumnya. Enggak, saya ngasih contoh itu biar tahu kalian cemana dikatakan isim mangkus itu, cemana dikatakan isim maksur itu enggak dibaca ya. Contohnya, karena kalau kita nyanyikan macam mana maksur, macam mana mangkus, susah. Karena itu agak mufrad ini banyak, babun mufrad, babani musanna, artinya 2 pintu.
Abu-abun jamak, tapi jamak taksir. Kalau jamak muannas salim, muslimatun. Kalau dia jamak muzakkar salim, muslimuna. Muslimin, kaum muslimin, muslimat, muslimin laki-laki, muslimat perempuan. Itu. Jadi dia pengkajiannya pendalaman kepada bahasa. Belum jumpa saya yang lain. Mungkin ada. Mungkin ada. Karena beberapa kali saya jumpa kayak lagu balonku ada 5 itu bisa juga jadi Maulana. Harusnya balonku ada 5 rupa-rupa macamnya, itu kan. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya ahun itu saudara. Fulisan hamun mertua, zu artinya yang punya. Waw alif dan iya itu tanda i'rabnya. Ada lagi lagunya. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya ahun itu saudara. Pulisan hamun mertua, zu artinya yang punya. Waw alif dan iya itu tanda i'rabnya. Al-miftah, al-miftah, bersama kita bisa. Al-miftah, al-miftah, tentu si Dogiri yang punya. Orang tuh gitu tuh lagunya. Metodenya al-miftah. Kalau kan balonku ada 5 rupa-rupa macamnya. Hijau, kuning, ke apa? Apa namanya? Balonku ada 5 rupa-rupa macamnya. Hijau, kuning, ke balonku ada 5 rupa-rupa macamnya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tuh. Kan lagunya jadi Maulana tuh. Nadanya? Maulana, ya mau apa? Maulana, ya Maulana, ya sami doa ana. Maulana, ya Maulana, ya sami doa ana. Kan itu nadanya tuh. Bisa yang lain. Cuman saya tahu cuman satu ini. Satu nih nada indong-indong ini. Apa kalau mustaf'ilun masuk ya? Indung. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Indung apa? Satu-satu isim mufrad enggak masuk. Enggak masuk. Satu-satu isim enggak masuk. Enggak bisa. Enggak bisa dirombak. Belum jumpa lagi. Kalau adik apa ya? Adik apa? Berjilbab ungu. Oi adik berjilbab ungu. Cuman lagunya? Jilbab biru apa? Cuman lagunya tuh? Apa? Ni na 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 na.
Satu-satu isim mufrad, dua-dua isim tasniyah, tiga-tiga isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki muzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Paling itu yang bisa masuk. Abun, akhun, hamun, fu dan zu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu ilatnya. Alif yang bengkok maksur namanya, berharakat fathah di sebelumnya. Ya terakhir mangkus namanya, berharakat kasrah di sebelumnya. Paling itu jalan ada bisa. 2 itu. Hah? Bisa juga kalau ustazah bisa buat. Artinya itu kan sebetulnya daya nalar fikir. Sebagaimana menyesuaikan. Orang-orang terdahulu itu kan zuk, rasa. Kalau ada zuk itu ada rasa, semua itu bisa. Kayak orang mencinta. Orang mencinta itu nengok kelapa saja dia bisa mengungkapkan dengan bahasa itu. Namanya begitu juga cinta ilmu itu. Bisa-bisa saja. Kalau nanti ustazah sesuaikan ujung-ujungnya itu silakan. Karena kan tanah kita ini kan tanah Melayu. Tanah Melayu ini sebetulnya tanah penuh dengan seni ini. Cuman kan orang udah banyak meninggalkan seni. Kayak pantun, kayak gurindam, ya. Kalau di kan seluang. Kalau kita ini apa namanya itu? Kalau seluang itu apa? Senandung. Oi, kan ada gitu. Itu. Orang Tanjung Balai kan biasa, tapi tanah asahan nih masuk batu bara sama. Dasarnya kan dulu kan satu tempat ini. Dan semua itu kan berhubungan. Cuman kan orang kalau ada pula nada yang bisa itu isim mufrad katanya. Apa begitu kan. Satu-satu tak ada pula jadi ya. Pokoknya kreasi lah. Ini dihafal dulu. Saya itu tidak memaksa. Siapa yang merasakan ini adalah sebagai emas, perjuangkan. Karena ketika kita itu menganggap itu sesuatu yang penting dan punya manfaat sama kita, itu akan merasuk ke dalam ingatan kita, gitu ya. Udah berhasil ustazah buat? Buat aja. Karena dalam pendidikan itu lagu itu suatu yang menyenangkan, memudahkan pemahaman. Iya.